Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membawakan cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun, rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru. "Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya meminta ganti rugi. Mohon Baginda bisa memberikan nasihat yang adil," kata si pemilik kebun. "Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya." Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, "Apakah benar dombanya telah merusak kebunan itu?" Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian Nabi Daud memutuskan pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran. Dia berkata, "Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing." Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud alaihissalam, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah, membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintasi di sebuah padang rumput. Tiba-tiba terdengar jeritan seekor semut, "Bersembunyi di rumahmu sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka."
Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun, sayangnya negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hanya burung Hud saja yang tidak hadir. Nabi Sulaiman berkata, "Kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas." Tak lama kemudian, burung hud datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hud membawa kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Balqis dari kerajaan Saba melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari. "Wahai matahari yang agung, limpahkan rahmat-Mu, jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat," kata Ratu Balqis memimpin upacara. Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Balqis. "Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Balqis. Setelah itu kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan." Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke kerajaan Saba. Ratu Balqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman. "Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak." Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu dibuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Balqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata, "Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu."
Utusan Ratu Balqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau minta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri. Bagaimana kekuatan mereka? Tanya sang ratu. Mereka sangat kuat, Ratu, jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Balqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat. Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa berperang, Ratu. Tapi kita tak akan kalah, Raja Sulaiman begitu kuat. Ratu Balqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman alaihissalam. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Balqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman alaihissalam untuk melapor. Nabi Sulaiman alaihissalam bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada burung Hud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Balqis? Dan burung Hud menjawab, singgasananya. Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab, aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu. Dalam sekejap saja, tahta Ratu Balqis yang berada di kerajaan Saba sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal jaraknya yang sangat jauh sekali, Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya. Rombongan Ratu Balqis disambut dengan ramah, sama seperti para utusan terdahulu. Rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasana miliknya. Nabi Sulaiman bertanya, apakah tahtamu seperti ini? Ratu Balqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya Ratu Balqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Setelah itu seluruh rakyat kerajaan Saba pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman alaihissalam meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum Masjid Al-Aqsa selesai dibangun, Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang patut untuk kita tiru.
Walaupun Nabi Sulaiman diberikan harta yang melimpah, istana yang megah, tapi dia tidak menyombongkan diri. Tetap rendah hati dan bijaksana dalam segala persoalan.